Silakan Ya. pameran sudah dibuka. Sudah dibuka pamerannya ya. Oke. Kita masuk pameran. Ya, ini pameran yang unik karena menampilkan sketchbook. Apa katanya? Oh, boleh. Karya siapa nih, Bay? Ini karya Dedi Supriyadi. Jadi tidak model lagi pameran memenuhi dinding. Dinding bukan lagi terminal akhir dari karya seni. Otonomi seni akan didapatkan, tidak harus melihat pinggirnya atau kanannya. Bahwa satu ruang bisa katakan 2x3 satu karya bisa gelap, bisa hanya dengan lampu kecil seperti ada di dalam sebuah rumah sendiri. Kemudian seni itu tidak dicampurkan dengan hiasan dinding, tidak dicampurkan dengan radio transistor. Itu otonomi mulai kita bisa baca arahnya kemana. Karya seni kita tidak pernah otonomi. Karya kita adalah hias-rias. Di Facebook, Ya. Kemudian garisnya ditarik kemana-mana. Waktu saya diajak juga salah satu yang kepikiran dengan saya juga apakah saya akan melakukan hal yang berbeda, karena selama ini saya lebih dikenal kalau ada dari diri saya yang ada di kertas itu biasanya berbentuk kalimat-kalimat yang rasional, yang berlandaskan dalil-dalil teoretis yang jelas, kutipannya jelas, citasinya jelas, ada daftar pustaka segala macam. Tetapi yang tentunya tidak selalu tampil seperti yang dikatakan oleh Mas Hanafi tadi, yang sepertinya hilang atau tidak dilihat, itu adalah apa yang terjadi sebelum saya bisa membuat kalimat itu. Walaupun biasanya kalimatnya juga kepanjangan karena 10 baris, biasanya editornya juga harus motong-motong gitu ya. Katanya nggak boleh bikin kalimat 10 baris. Karena itu saya berhenti menulis di media massa karena harus paling banyak 7.000 karakter termasuk spasi, dan ternyata saya tidak bisa. Karena yang mungkin tidak selalu saya sajikan ke publik adalah yang terjadi sebelumnya itu, yang tadi kata Mas Rabi yang hilang. Dan karena ini dilaksanakan oleh dari drawing class, terus saya pikir karena tadi sudah diserahkan oleh Kang Ahdan, saya latar belakangnya dari kajian sastra berbahasa Inggris, maka saya pikir to draw itu menarik. Menariknya bisa dua hal. Satu tentunya yang paling gampang, to draw itu menarik garis. Jadi garisnya ditarik, kan saya selalu bilang gitu kan, menarik garis. Jadi dari sana ke sini. Dan biasanya ketika kita menarik garis itu lingkungannya berubah. Kita mengguratkan sesuatu di lingkungan. Terus saya pikir apa bedanya menarik garis yang menjadi huruf dan menarik garis yang menjadi gambar, atau apa bedanya huruf dengan gambar, atau huruf itu gambar-gambar juga. Wah, banyak banget nih yang ikut.
artis book exhibition di Tea House Gallery. Ini di mana? Saya bingung. Soto Madura sih kan. Atau kita ke Metro Boleh? 5 orang. Halo. Tell us something that recently true era di Sarai 018 dikutip oleh Cakra. Oke, ini banyak sekali pengunjungnya. Yang sampai juga ada. Oh, ini apel, perapelan. Bukan hanya murah, tetapi mudah tidak dicapai oleh orang yang pernah mencoba. Jadi bukan selalu yang terima kasih. Ada kayak gitu. Halaman buku makin susah dibuka. Bijak. Oke, bagaimana proses pembuatan buku sketchbook ini? Prosesnya menurut saya ini agak cepat juga karena diburu-buru oleh waktu kan. Oh, gitu. Tapi udah punya stok kan? Oh sudah, ini saya menulis ini sejak tahun 2017. 2017. Iya 2017, kemudian ya sampai sekarang saya terus tetap menulis. Oh, gitu ya. Sambil menggambar. Betul, sambil melukis, sambil bikin drawing, sambil bikin catatan. Di mana catatan-catatan itu adalah merupakan proses berkreatif saya. Jadi semacam dokumentasi hidup. Betul, semacam dokumentasi. Sebagai catatan pribadi juga yang bisa diakses oleh umum. Ikutan? Udah nggak datang. Ada tapi Oh nggak ada. proses pameran ini gimana idenya mulainya itu? Sebenarnya kan inisiatornya drawing class 212 ya yang dimotorin Nandang Gawe. Jadi saya sebenarnya tidak terlibat sejak awal. Saya masuk di tengah-tengah.
Dan sejak pertama saya diajak, saya kaget dengan ide yang sifatnya merayakan sesuatu yang sangat sentuhan tangan dan sangat pribadi. Maksud saya gini, sejak pandemi kita tuh makin terbiasa dengan segala sesuatu yang digital. Ketika kita dipaksa untuk berdiam diri di rumah, maka kita memandang segala sesuatunya melalui layar, dan itu artinya segala sesuatu yang dicitrakan melalui teknologi digital. Nah, idenya teman-teman ini kan kemudian kembali pada sentuhan tangan. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, dampak lain dari krisis pandemik ini, ketika kita bekerja dari rumah, maka yang disebut ruang privat dan ruang publik itu berbaur. Saya bisa misalnya ikut rapat resmi dengan lembaga negara, tapi dari kamar pribadi saya. Privat dan publik kemudian menjadi bias gitu loh. Nah, inilah ide yang dilontarkan oleh teman-teman yang disebut buku seni atau buku seniman. Catatan-catatan yang sifatnya tidak logis, privat, sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak dimaksudkan untuk konsumsi umum. Itulah yang membuat saya kaget sekaligus menarik dalam pengertian ketika kita sekarang makin, karena kan kegiatan seni sempat bagaimanapun berkurang banyak gara-gara krisis pandemi. Sekarang kita mulai lagi makin marak kegiatan seni, dan kita memulainya dengan pameran buku seni. Saya pikir ini sesuatu yang menarik karena kemudian ketika kita terbiasa dengan pertunjukan atau peristiwa yang online, sekarang kita kembali pada ruang fisik, lalu kita mendekat pada karya, bukan hanya mendekat, menyentuhnya, dan diminta untuk menelusuri lembaran demi lembaran. Artinya kita diminta untuk akrab, intim, menyediakan waktu, mengerahkan konsentrasi. Saya kira di situ unik. Oke, tapi ini agak berbeda dengan konseptual art, atau bagian dari itu, atau sesuatu yang lain menurut Heru? Saya pikir nggak bisa dibilang berbeda ya, dalam pengertian catatan, coretan, atau gumaman mungkin. Itulah justru konsep, tapi kan yang kita suka sebut konsep itu kan sesuatu yang siap disajikan. Nah, ini sudah jadi gitu? Bukan, pameran ini justru berangkat dari sesuatu yang sebenarnya tidak siap disajikan. Pada mulanya tidak diniatkan untuk itu maksudnya? Pada mulanya tidak diniatkan untuk disajikan, di situ menariknya. Dan ketika disajikan dia menjadi sesuatu. Ya memang. Ketika bersama ya misalnya. Ya memang. Kemudian ketika diniatkan untuk disajikan, dipamerkan, terjadi penyuntingan, pemilahan, itu tidak bisa dihindari. Gitu loh. Tapi kalau kita bicara konseptual, bukankah itu sangat konseptual gitu? Ketika sesuatu yang abstrak, ide itu kan abstrak. Kemudian imajinasi itu kan bisa sangat acak. Kemudian disajikan. Semestinya saja, tapi mengeksplor semua hal yang ada di dalam film. How deep is your love?